Terus kamu mau ngingkarin janji kamu? Sebenarnya aku tidak mau mengingkari janji aku terhadap kamu. Tapi aku tidak mau melihat pasangan aku seperti ini. Dan ini adalah pasangannya. Sekarang aku udah gak bakalan kemana-mana lagi kok. Janji? Ya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aduh, perasaan juga baru kemarin lusa nih mobil aku mandiin. Kok udah kotor lagi sih? Gini nih, kalau udah masuk musim kemarau. Tapi kalau musim kemarau di tempat yang lain kok masih ada hujan ya? Aduh, tangan aku nggak nyampe lagi ke sana nih. Sini aja dulu deh. Oke, udah selesai, harus naik nih. Nah, nyampe kan. Gini kan enak. Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Kalau aku sih tengah-tengah aja deh. Udah cantik, udah rapi, udah selesai semuanya. Ngomong-ngomong Putri udah selesai atau belum ya? Soalnya kan aku ini lagi mau prepare, mau ke kantor pacar aku. Emang bener ya kalau punya pacar yang udah bertanggung jawab, pokoknya apa-apa selalu langsung diminta oke-oke aja. Putri, Put. Iya, Mbak Vina. Ya ampun, Put. Ada apa, Mbak? Mau keluar? Iya, enggak, aku ini mau tanya kamu. Kamu udah selesai atau belum nih bersih-bersih mobilnya? Oh, kebetulan baru selesai, Mbak. Udah kicelang mobilnya. Bagus. Ya Put. Lain kali ya Put, kamu itu harus hati-hati dalam bekerja. Kamu tuh jangan lupa ya kalau kodrat kamu itu perempuan. Jangan naik-naik sembarangan. Nggak apa-apa deh, nanti mobil aku tuh lecet. Itu kan nanti ada ininya, ada bengkelnya buat ngecat lagi. Tapi kalau nanti kamu jatuh patah gimana? Mbak Vina tenang aja, ini masih batas normal kok. Naik ke ban cuma itu loh Mbak, soalnya tangan saya tuh nggak nyampe kalau ngelap yang bagian atas, jadi harus naik. Begitu Mbak. Oh iya, Mbak Vina udah sarapan? Tadi kayaknya Bibi bikin sarapan buat Mbak Vina. Udah, aku tuh lagi makan. Kamu tahu nggak? Kenapa? Bibi tuh lagi masak ini nasi bakar. Aduh harum banget Put, daun pisangnya itu lah. Nanti kamu harus cobain ya. Harumnya sampai ke depan Mbak, saya dari tadi ini perut udah keroncongan. Tapi saya udah sarapan roti sih tadi pagi, nggak bisa makan nasi soalnya kalau pagi. Iya, kan aku bilang nanti aja harus cobain. Soalnya aku ini udah mepet banget mau ke kantor pacar aku. Oh, Mbak Vina mau ke kantor pacar Mbak Vina? Oh iya udah, sebentar saya taruh serbet dulu ya Mbak. Oke, tapi jangan lama-lama ya Put. Iya Mbak. Soalnya aku ini udah kangen loh Put. Kamu harus tahu kan, harus pengertian. Kalau bos kamu ini lagi jatuh cinta banget. Udah selesai belum Put? Ayo dong cepet Put. Iya Mbak, udah. Ih, nggak sabar ya mau ketemu sama pacarnya ya. Kamu tahu aja deh kalau lagi bucin kayak gini. Iya dong, saya kan merhatiin Mbak Vina tiap hari. Ya udah. Ngomong-ngomong, kamu udah punya pacar atau belum? Aduh, Pasti Mbak udah Vin. punya ya. Kamu bentar lagi mau ke KUA. Belum Mbak, belum punya pacar. Ya udah maaf nanti cari ya. Atau perlu aku cariin? Nggak usah Mbak, biar nanti saya cari sendiri. Ya udah ya Put, langsung berangkat aja ya. Mbak Vina udah nggak ada yang ketinggalan lagi? Enggak, udah aman. Ya udah kalau gitu mari Mbak, silahkan. Oh iya Put, meskipun aku keburu-buru kayak gini, tapi kamu nanti naik mobilnya tuh pelan-pelan aja ya. Iya siap Mbak Vina. Mari Mbak, silakan. Terima
Makasih Putri. Sama Mbak Vina. Awas Mbak kakinya, udah? Udah. Tapi kita ke pom bensin dulu ya Mbak Vina. Oh, bensinnya nggak ada, Put. Bahan bakarnya nggak ada Mbak. Ya udah deh. Ini gimana Pak Adi? Seharusnya Pak Adi itu harus revisi ulang. Ini berkas-berkas sangat penting. Kamu ngurusin karyawan seperti aja kamu tuh nggak becus. Hah? Maaf Pak, bukannya agak becus. Saya sudah memberitahu, saya sudah negor dia Pak. Kalau dia itu salah Pak, tapi saya menegur dia hanya angan-angan Pak. Tidak didengar, bahkan dia tidak mengikuti apa yang saya katakan Pak. Alah, Pak Adi, saya itu nggak mau yang ada yang kayak gini lagi ya. Saya mau Pak Adi revisi ulang berkas ini, lalu berikan kepada saya dan jangan pernah kecewakan saya lagi. Pak Adi ini mulai kemarin-kemarinnya memohon-mohon kepada saya mau menaikkan jabatan Pak Adi sendiri, hah? Tapi kalau kerjaan Pak Adi seperti ini, hah? Iya Pak. Mana mau saya mengangkat Pak Adi, hah? Mana mau saya mengangkat jabatan Pak Adi untuk menjadi manajer di sini, hah? Ya saya minta maaf Pak, tapi saya sudah menjelaskan Pak. Kalau saya menegur dia itu cuma angan-angan Pak. Coba lain kali Bapak itu turun tangan untuk menegur karyawan-karyawan di sini Pak. Pak Adi, kamu itu siapa berani-beraninya menyuruh saya untuk turun tangan langsung ke permasalahan ini? Hah? Ya saya sebagai yang menegur Pak. Saya tahu Pak bahwa karyawan itu tidak takut terhadap saya, lebih takut terhadap Bapak karena posisi Bapak lebih tinggi dibandingkan saya. Sebenarnya kamu itu mempunyai wewenang di sini. Sebenarnya kamu itu bisa saja memecat karyawan-karyawan yang nggak penting, yang nggak harus bekerja di kantor ini. Ingat Pak Adi, ini itu kantor termewah, ya. Iya, ini Pak. itu kantor terelit. Kalau Pak Adi nggak bisa melakukan pekerjaan ini, apa kata relasi kita nantinya? Bisa malu, bisa tercoreng nama perusahaan kita ini. Dengar kamu? Dengar Pak. Tapi saya kan nggak enak Pak. Masa iya saya langsung memecat dia tanpa alasan Pak? Kalau dia memang sangat buruk Pak, silahkan Bapak Romi pecat. Saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa memecat dia karena saya tahu di belakang ada keluarga dia Pak. Pak Adi, kamu itu dibilang lama kerja di sini tapi memang sebentar. Dibilang sebentar tapi memang lama. Otak kamu yang lama. Iya Pak. Makanya punya otak itu harus biasa. Punya otak itu harus cerdas. Jangan lembek seperti Pak Adi, ya. Ingat pesan saya, kalau ada karyawan yang leha-leha, kalau ada karyawan yang malas-malasan di kantor ini, Pak Adi mempunyai wewenang untuk memecat siapapun mereka. Baik Pak. Kalau kamu nggak mau, kamu yang akan saya pecat. Aku Iya. lempar nanti kamu ke atas genteng, mau? Aku udah fitness nih. Jangan Pak. Aku kalau fitness itu pakai 8 tuh. Oh, pakai 8 Pak. Ah! Padahal aku udah ngerayu barusan. Udah aku ajak ngomong lain. Tapi tetap aja pikirannya menuju yang salah itu aku. Padahal yang salah itu karyawan, bukan aku. Pak Romi. Kayak gini nih, kalau ada berkas-berkas yang berantakan seperti ini, bikin ribet. Orang udah mau jalan ketemu sama klien, malah masih beresin berkas-berkas yang berantakan seperti ini. Oh iya, aku kan siang ini mau ketemu sama Ibu Muryati. Sempet nggak ya? Kalau nggak sempet, aku wakilkan aja ya. Lebih aman aku wakilkan aja dulu. Nanti takut terlambat, nanti kan nggak enak sama Ibu Muryati. Jadi lebih baik
Saya suruh Yanti untuk bertemu dengan Ibu Muriati dulu. Aku mau bertemu dengan Bapak Andoko. Ya, seperti itu lebih enak. Oh iya, si Romi mana ya? Aku mau tanya berkas-berkasnya taruh di mana, tapi orangnya masih belum datang-datang juga. Tapi aku harus bilang gimana ya? Permisi, Pak. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Rom. Duduk. Gagang pintunya minta ganti, Pak. Udah hampir mau rusak, Pak. Gak usah bahas yang gak penting. Maaf, Pak. Oh ya, berkas-berkas yang saya minta mana? Jadi gini, Pak. Anak buah saya mengerjakan itu semua. Itu tidak becus, Pak. Jadinya saya suruh revisi ulang berkas-berkas itu semua, Pak. Apa? Kamu bilang apa barusan? Mau masih direvisi? Sedangkan saya harus bertemu dengan Pak Handoko sekarang. Terus mau gimana lagi, Pak? Kalau semisal berkas itu tidak direvisi ulang, nama perusahaan kita bisa jelek, Pak. Berarti itu kelalaian kamu. Bagaimana masih direvisi saat ini sedangkan saya mau bertemu dengan Pak Handoko sekarang? Hah? Mohon maaf. Saya mau bicara apa sama Pak Handoko jika berkas-berkas itu tidak ada? Tapi sebenarnya gini, Pak. Saya kemarin kan menjadi tugas oleh Pak Ferry di luar kota, Pak. Jadi saya tidak sempat untuk mengecek berkas-berkas tersebut, Pak. Saya tidak mau mendengar semua alasan kamu. Kalau kerjasama saya dengan Pak Handoko itu batal, siap-siap. Kamu dengan jajaran kamu, saya berhentikan secara paksa. Jangan main pecat gitu doang dong, Pak. Terus kalau kamu nggak mau, solusinya apa? Saya akan segera membereskan berkas-berkas yang sekarang ini amburadul untuk lebih bagus lagi, Pak. Sampai kapan? Sampai saya dan tim saya bisa menyelesaikan itu semua, Pak. Kamu masih mau minta waktu, sedangkan waktu kamu tinggal 1 jam. Itu waktu perjalanan saya bertemu dengan Pak Handoko saat ini. Dalam waktu 2 menit, jika masih belum selesai direvisi, kamu dengan jajaran kamu saya pecat. Siapa? Siapa? Saya bakalan menyuruh anak buah saya untuk menyelesaikan itu semua, Pak. Dalam 2 menit. 5 menit, Pak. Saya bakalan usahakan untuk memperbaiki ini semua, Pak. Baiklah, dalam 5 menit saya pegang kata-kata kamu. Jika kamu masih belum menyelesaikan berkas-berkas itu, kamu tahu kan apa resikonya? Tenang, Pak. Saya bekerja sama Pak Ferry udah lama, Pak. Jadi Bapak gak usah ngancem-ngancem. Gak usah cengengesan. Dalam waktu 5 menit dari sekarang harus segera selesai. Saya sudah keringat dingin dibuat oleh kamu ya. Jangan sampai darah saya juga ikut memuncak. Siapa? Sekarang. Permisi, Pak. Ini semua gara-gara si Adi nih. Kenapa dia kerjanya itu bisa nggak becus seperti itu? Bagaimana ini? Mau ditaruh di mana muka aku nih? Mana dapat waktu cuma 5 menit doang lagi. Aku gak mau tahu, Di. Kamu itu harus menyelesaikan semuanya. Kalau kita itu tidak mau dipecat semuanya. Astaga. Kenapa hari ini ya? Mimpi apa aku semalam? Kau urusan aku hari ini sangat berat sekali. Dari kerjaan berantakan seperti ini. Halo Yanti, tolong kamu atur jadwal untuk bertemu dengan Ibu Muriati ya. Ya, jam 1.
Baiklah. Oh ya, tolong kamu juga siapkan supir. Hari ini saya mau berangkat. Apa? Supir dipakai semua? Emang di kantor ini ada berapa supir sih? Kenapa nggak ada satupun? 10 orang dipakai semua. Ada yang sakit lagi. Ya udah kamu atur jadwal aja sama Ibu Muriati ya. Nah, terima kasih Yanti. Awas aja si Romi tuh. Dalam waktu 5 menit masih belum kelar juga. Bakal tahu rasa. Ada di mana kamu sekarang? Kamu masih hidup enggak? Jika masih hidup, seperti apa wajahmu sekarang? Apakah engkau sama seperti aku? Masih mengingat janji kita waktu masih kecil? Tapi itu masa kecil. Mungkin sekarang kamu sudah melupakan janji yang gak penting. Yang mungkin kamu sekarang anggap janji itu main-main. Tapi aku menganggap janji itu janji yang sangat serius sampai sekarang. Dimanapun kamu berada, semoga kamu cepat dipertemukan dengan aku. Kenapa ya? Setiap kali aku memikirkan banyak masalah di kantor, masalah pekerjaan, aku selalu mengingat kamu dari kalung ini. Masalah itu seperti sirna secara cepat. Mungkin kamu adalah keberuntungan aku. Aku tidak akan lupa untuk membawa kamu. Ada di kantor yang ini, Mbak Vina? Kayaknya sih iya, Put. Soalnya kan aku ini juga baru dapet kabar. Oh, biasanya kan di kantor yang satunya, Mbak. Biasalah, gini nih kalau punya pacar itu super sibuk. Di mana-mana tuh ya selalu nggak ada jadwal untuk ketemu pacarnya sendiri. Iya, namanya juga kerja, Mbak. Mari, Mbak. Iya sih, Put, aku tahu namanya tuh juga kerja. Tapi kamu gimana semisal ya punya pacar super sibuk kayak aku? Iya, disyukuri aja sih, Mbak, daripada pengangguran kan. Tapi enak ya, Mbak, pacar Mbak Vina kaya, kantornya di mana-mana, rumahnya juga di mana-mana. Ya juga sih, Put, tapi kamu juga harus tahu lah. Di sisi itu ada yang nggak enaknya, ada juga enaknya, Put. Yaudah, kamu tunggu di sini ya, aku masuk dulu ke dalam. Ya, siap, Mbak. Saya tunggu di sini. Ingat ya, jangan kemana-mana lo ya. Oke, siap, Mbak Vina. Pokoknya kamu selalu standby sama aku. Selalu. Enak banget ya jadi Mbak Vina. Pacarnya udah ganteng, kaya raya, kantor di mana-mana. Pasti enak tuh. Duit tinggal minta. Kalau aku sih gak tau lah, gampang. Ntar aja cari jodohnya. Sekarang menikmati hidup. Duh, mumpung badan masih sehat, pas-pasin dulu deh. Ya ampun sayang, aku cari-cari kamu loh. Ternyata kamu ada di kantor ini. Iya, aku ada di kantor cabang. Kenapa? Enggak sih, enggak apa-apa. Aku tuh cuma kangen aja. Aku ganggu waktu kamu enggak? Enggak. Oh ya, kamu ada bawa sopir?
bawa. Kenapa sayang? Aku pinjam supir kamu dulu ya. Ih, kok pinjam-pinjam gitu sih? Sayang, Supir kantor sekarang lagi dipakai semua, nggak ada supir di kantor ini. Iya, nggak Aku apa. mau ketemu sama klien Pak Handoko, ini penting banget loh untuk proyek aku. Aku pinjam dulu ya. Sayang, iya nggak apa-apa, kamu pinjam aja supir aku. Tapi masalahnya ya sayang, aku datang ke sini, aku tuh mau me time sama kamu. Kita ngobrol berdua ya. Sekalian aku bantu kerjaan kamu di sini di kantor. Sebentar ya. Aku angkat telepon dulu. Super sibuk Kayaknya ada telepon. banget dah. Pak Handoko lagi telepon. Gimana nih ya? Aku pinjam supir kamu sama mobil kamu ya. Kamu tunggu di ruangan aku dulu ya. Ih, bener nih aku ditinggal sekarang. Ini ada kepentingan kantor. Jadi harus gimana. Aku pinjam supir kamu dulu ya. Ini kepentingan kantor. Ya udah deh, iya ya. Tapi janji sama aku nanti malam kita tuh makan malam ya. Ya udah, terserah kamu kalau kayak gitu. Kalau gitu aku berangkat dulu ya. Jadi hati-hati ya sayang. Ya udah, kamu kalau mau tunggu aku tunggu di ruangan aku aja gak apa-apa. Oke sayang, bye-bye, semangat kerjanya. Tapi aku harus pastiin nih, aku harus titip pacar aku sama Putri. Karena takut ada apa-apa kan sama pacar aku. Secara kan tahu sendiri kalau aku cinta mati sama pacar aku. Karena aku udah terlanjur percaya tuh sama Putri. Bebifki PBM ya? Tolong anterin saya ke restoran Anugrah ya. Iya ya udah mau aja Put. Ya udah kalau begitu Pak, silakan. Oh ya, saya duduk di depan ya. Karena saya sambil baca berkas-berkas saya. Sayang hati-hati ya. Ya. Mbak, ini nggak apa-apa nih Mbak. Ya nggak apa-apa, tapi asal kamu amanah aja ya, aku titip pacar aku. Ingat ya Put, jangan sampai ada apa-apa sama pacarku. Dan ingat ya, jangan sampai kamu ngerebut pacar aku karena aku nggak mau. Aku udah terlanjur percaya sama kamu. Jangan pernah bikin aku sakit hati, oke? Ya udah kalau gitu Mbak, saya berangkat dulu ya Mbak. Mbak Vina tunggu di sini kan? Iya, aku tunggu di sini. Nanti jemput aku di sini lagi ya Put. Iya Mbak. Mbak Vina tunggu di sini dulu ya Mbak. Saya mau nganterin pacar Mbak Vina dulu. Iya, denger tapi ya mau aku barusan. Siap Mbak. Ya udah, saya berangkat dulu ya Mbak. Oke, hati-hati ya Put. Iya Mbak. Oh ya, kamu nggak bisa lebih cepat lagi dari ini? Bisa Pak, cuma ini jalanan di depan ini macet banget Pak soalnya. Bapak buru-buru ya? Iya, saya sangat buru-buru ini. Saya harus bertemu dengan klien saya. Ini sangat penting. Ini semua gara-gara karyawan aku yang nggak becus untuk mengerjakan proposal proyek bersama klien aku ini. Tuh, gimana ya Pak? Tapi Bapak bisa lihat sendiri tuh di depan itu padat banget Pak kendaraannya. Atau mau cari jalan alternatif aja Pak? Boleh kalau ada. Ya agak cepet juga gak apa-apa, tapi hati-hati ya. Gimana Pak agak cepet? Ya tapi pokoknya hati-hati? cepet tapi hati-hati. Pokoknya bagaimana sampai di sana lah dalam waktu 20 menit. 20 menit Pak, paling enggak minimal kalau mau ke restoran Anugrah itu setengah jam Pak. Apalagi jalanan kayak gini Pak. Awas. Iya Pak. Hati-hati loh. Iya Pak. Aku pinjam kacanya dulu ya untuk berkaca ya. Boleh. Maaf Pak, Iya. kalau saya boleh tahu, itu yang Bapak pakai gelangnya beli di mana ya Pak? Kok bagus? Di sini Mas. Bisa? Bisa. Ini hadiah dari teman aku masa kecil. Hadiah dari teman masa kecil. Iya. Tapi dia tiba-tiba pergi bersama orang tuanya. Entah nggak tahu kemana. Dia itu nggak kembali. Dan sekarang karena aku sudah juga dewasa, ya aku pergi merantau dan alhamdulillah aku bisa mendirikan sebuah perusahaan.
Kalau maaf ya Pak, saya tanya. Kalau boleh tahu teman Bapak itu cowok atau cewek? Cewek? Kenapa? Kayaknya kamu penasaran banget deh kayaknya ya. Enggak Pak, ya soalnya bagus aja itu tadi gelangnya Bapak pakai. Jarang-jarang loh Pak ada cowok yang pakai gelang kayak gitu. Berarti gelangnya tuh berharga banget ya Pak buat Bapak? Sangat-sangat berharga bagi saya. Karena kita dulu pernah berjanji waktu masih kecil. Tapi aku menganggap janji itu serius banget untuk aku. Janji apa Pak? Ketika kita sama-sama dewasa nanti, kita harus menikah. Menikah? Tapi itu kan cuma janji anak kecil Pak. Ya kan aku sudah bilang, aku menganggap janji itu serius. Tapi kalau semisal dia itu bahagia dengan orang pilihannya, ya tidak apa-apa. Aku akan ikut bahagia. Tapi sebelum aku bertemu dengan dia itu sudah punya suami atau belum, aku akan menunggu dia. Loh, Bapak kan pacaran sama Mbak Vina. Memangnya Bapak masih mengharapkan orang yang ngasih gelang itu? Asal kamu tahu ya. Ya mungkin harus kamu tahu juga sih. Sebenarnya aku nggak cinta sama Vina. Tapi Vina itu bikin keributan di kantor aku. Kalau dia nggak diterima jadi pacar aku, dia akan selalu bikin keributan setiap hari. Kalau dia bikin keributan, keganggu dong karyawan-karyawan aku yang lainnya. Apalagi dia itu mengancam bahwa kerjasama antara aku dengan papanya akan dibatalkan. Kok bisa Pak? Tapi sebenarnya aku masih nggak penting sih kerjasama itu. Tapi aku menghargai papanya dia. Itu aja. Aku nggak ada perasaan sama sekali kok sama Vina. Berarti Perasaan aku udah aku tutup tutup? untuk wanita yang akan aku tunggu ini. Udah, aku masih untuk mempelajari proposal ini untuk presentasi di hadapan klien. Oh iya Awas, Pak. hati-hati. Aduh, Padahal udah ngesen Pak mobil depan. ya mobil pick up itu yang kurang ajar. Mentang-mentang. Itu tadi udah ngesen kanan loh Pak, saya juga udah pelan-pelan. Ya, yang salah itu mobil pick up itu yang seenaknya masuk nyerobot. Gak toleh kanan kiri. Mungkin SIM-nya nembak. Bapak bisa aja. Oh iya Pak. Ada apa? Enggak apa-apa. Mau tanya aja Pak. Hai. Coba kalau kamu bisa menepi dulu. Menepi ya? Sebentar. Di depan aja. Iya Pak. Sebentar ya Pak, saya carikan tempat yang enak Ya. buat menepi. Ya, Apa itu di tangan kanan kamu? भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं धीरे धीरे दिल की जमीन Boleh coba dibuka. boleh. Kenapa? Aku ingin menyocokkan. खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे Putri, सनम रे
Kamu Putri waktu kecil itu? Iya. Ya Tuhan, kita dipertemukan dengan cara seperti ini. Makanya aku sekepo itu tadi sama kamu. Ternyata kamu udah sukses sekarang ya. Ternyata selama ini kamu berada di dekat aku, tapi aku nggak sadar. Ya, gimana mau sadar kamu sibuk pacaran? Aku nggak sibuk pacaran, tapi aku sibuk dengan kerjaan aku. Ya, aku tahu. Mbak Vina sampai sering curhat sama aku gara-gara sering ditinggal sama pacarnya. Kenapa kamu pakai nama Bebitki aja? Putrinya kenapa nggak dipakai? Aku lebih suka pakai nama ini. Untuk nama panggilan Putri, biar orang terdekat aku aja yang tahu. Ternyata kamu masih simpen benda itu ya? Aku pikir janji kamu dulu itu cuma main-main, cuma sekedar janji anak kecil doang. Aku anggap janji itu serius. Kemana-mana aku selalu pakai benda ini, biar memudahkan aku untuk mencari pasangannya. Sekarang, pasangannya udah ada. Aku juga kemana-mana selalu bawa kalung ini, kemanapun pergi. Sampai-sampai Vina sering nanya sama aku, kalung itu berarti apa sih untuk kamu? Ya, Kita ngobrolnya sambil jalan bisa? oh Kamu kan mau meeting. iya ya. Ya udah, ayo jalan. Ini kita seneng banget ya. Sampai lupa kalau kamu ada meeting hari ini. Putri, Ya? Ada apa? kamu jangan menghilang lagi ya. Aku nggak bakalan kemana-mana kok. Udah kamu tenang aja. Aku takut kamu pergi lagi, pergi jauh, sampai aku tidak menemukan diri kamu lagi. Maafin aku ya, waktu itu aku harus pergi. Karena orang tua aku harus menyelesaikan suatu masalah. Sekarang aku udah nggak bakalan kemana-mana lagi kok. Janji? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul Aku juga. dan menjadi satu. Setelah sekian lama di aku dalam selalu cari-cari sebuah kamu, tempat nggak bersama. ketemu. Dan aku harus bekerja sebagai supir. Karena memang di kota ini aku nggak ada kenal siapa-siapa. Orang tua aku udah pindah keluar kota. Aku nggak mau ikut mereka lagi. Kamu udah berkeluarga, punya suami, tunangan, atau pacar? Belum semua? Ya, seperti yang kamu bilang tadi, aku mencari pasangan dari benda yang aku bawa itu. Aku berharap orang yang mempunyai pasangan benda itu masih belum menikah. Kalaupun udah menikah ya nggak apa-apa. Aku pengen ngucapin selamat aja secara langsung. Kamu tahu sendiri kan, aku masih belum menikah. Ya syukur deh. Berarti janji itu emang nyata adanya. Iya. Aku nggak menyangka kita bisa bertemu hari ini Lucu di ya? dalam satu mobil, dan aku tidak tahu kalau yang aku cari-cari sampai bertahun-tahun lamanya sekarang ada di dekat aku. Lucu ya pertemuan kita. Namanya juga takdir. Iya, takdir nggak ada yang tahu. Di depan kamu belok kanan. Oke, Nah, buat lewat jalan tikus saja, oke siap. biar cepat ke Cafe Anugrah. Aku nggak nyangka kita dipertemukan dengan cara seperti ini. Aku juga nggak nyangka. Ternyata selama ini kita tuh deket ya. Aku nggak tahu, tapi
Aku terima kasih sama takdir udah mempertemukan kita berdua. Udah sampai? Tapi Mbak Vina gimana? Ya kita bicara aja sama dia. Tapi aku nggak enak sama Mbak Vina. Mbak Vina udah baik banget sama aku. Kamu tenang aja, biar aku yang bicara sama dia. Karena kita kan udah janjian dari masa kecil kita. Ya udah deh. Yuk. Lama banget ya. Apaan tuh? Bisa-bisanya ya kalian gandengan kayak gitu. Maksud kalian ini apa sih berdua? Mbak Vina. Jangan ngomong. Sayang, katanya kamu mau meeting kan? Kamu tadi mau ketemu sama Pak Handoko. Ngapain kamu gandengan sama Putri? Udah jelas-jelas ya sayang, kita itu udah jalin hubungan udah lama. Aku pacaran sama kamu, kamu juga jadi pacar aku. Jadi tolong jelasin ini semua apa? Maafin aku ya, Vin. Aku ingin bilang sesuatu sama kamu. Mungkin perkataan aku ini sebentar lagi akan menyakiti kamu. Tapi lebih baik ngomong sekarang daripada kamu tahu nanti ke belakangnya. Aku dengan Putri, kita itu udah kenal dari waktu kita masih kecil. Dan kita saling berjanji kalau kita sudah dewasa nanti, kita berdua akan menikah. Hah? Itu alasan kamu? Ya ampun, udahlah itu cuma alasan konyol. Udah lama udah nggak masuk akal. Sekarang kamu jalin hubungan sama aku, bukan sama Putri. Kamu baru ketemu sama Putri hari ini, Far. Hari ini. Iya, aku tahu. Kita baru bertemu dan bertatap muka hari ini. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Kenapa aku yakin Putri adalah jodoh aku dari masa kecil? Enggak. Alasan belaka kamu, omong kosong kamu cuma menerka-nerka aja. Kamu suka sama Putri kan? Kamu lihat benda di tangan Putri? Dan ini adalah pasangannya. Jelasin sama aku, Put. Aku ini kurang baik gimana sih sama kamu? Vina. Aku udah bekerjakan kamu udah aku kasih kerja. Mbak Vina, aku minta maaf Mbak. Aku juga nggak tahu kalau sebenarnya pacar Mbak Vina itu orang yang aku cari selama ini. Mbak Vina selalu ngelihat benda yang ada di tangan aku setiap hari kan. Mbak Vina juga pernah nanyain itu benda apa. Dan sekarang Mbak Vina tahu kenapa aku selalu pakai benda ini kemana-mana. Ya. Karena ini biar memudahkan aku buat menemukan pasangan dari benda ini. Iya aku tahu, Put. Aku selalu tanya sama kamu, tapi aku tuh nggak berpikiran kalau benda ini orang yang kamu cari-cari oleh gelang ini itu Ferry. Vina, kamu juga kan sering bertanya sama aku arti dari kalung ini kan? Mbak Vina, saya minta maaf ya Mbak. Mbak Vina udah baik sama saya selama ini. Saya nggak ada maksud buat nyakitin. Tutup ya mulut kamu ya. Kamu tuh secara nggak langsung kamu udah hianatin aku. Kamu udah bikin aku nih sakit hati. Hati mana sih yang nggak sakit? Kalau pacarnya sendiri tuh direbut sama pekerjanya sendiri. Aku kurang baik gimana sama kamu, hah? Aku kasih kamu kerja, aku kasih kamu kelonggaran saat kamu itu sakit. Aku gaji kamu. Kamu tuh tinggal tolak aja, kenapa sih? Udahlah, perjodohan ini tuh nggak ada. Tolak, Put. Aku minta yang omongan kamu yang keluar dari mulut kamu sekarang. Kamu nggak mau sama Ferry. Aku mau denger. Vina, tolong kamu terima kenyataan ini. Dan aku nggak bisa pergi jauh karena janji aku terhadap Putri. Enggak. Dan tolong kamu jangan marah sama dia. Ini salah aku. Jika aku tidak bertemu dengan kamu dan menerima kamu sebagai pacar aku, kejadian ini tidak akan mungkin terjadi. Tapi satu hal yang penting yang harus kamu tahu. Aku bersama Putri udah jatuh cinta dari sejak kecil. Bila semua yang Aku tahu kok, kalau kamu udah sama Putri jauh sebelum kamu mengenal aku. Tapi nggak gini juga caranya, aku juga punya hati dan buat kamu ya, Put. Aku nggak terima sampai kapanpun perlakuan kalian berdua ini. Kalian berdua ini udah nyakitin aku.
sakit hati tuh nggak bisa ada obatnya apapun. Lebih baik aku luka di tangan daripada aku sakit hati, tuh nggak ada obatnya sama sekali. Mbak Vina, Mbak. Aduh, ini gimana dong? Mbak Vina marah sama aku. Udah. Dia mungkin sekarang lagi marah. Sekarang dia tidak bisa berpikir secara dingin. Jadi udah biarin aja dulu dia marah. Nanti kita berdua temuin dia lagi. Tapi aku nggak enak sama Mbak Vina. Mbak Vina udah baik sama aku selama ini. Mbak Vina juga. Masa iya sih endingnya kayak gini? Ya aku tahu. Kamu itu nggak tega sama Vina. Tapi ya mau bagaimana lagi? Gimana ya? Mbak Vina pasti marah banget. Pasti Mbak Vina sedih banget. Padahal Mbak Vina itu sering loh ceritain kamu ke aku. Ya udah kalau kayak gitu. Jika kamu merasa bersalah kepada Vina, biarkan aku sama Vina ya. Terus kamu mau ngingkarin janji kamu? Sebenarnya aku tidak mau mengingkari janji aku terhadap kamu. Tapi aku tidak mau melihat pasangan aku seperti ini. Aduh, tapi gimana caranya aku minta maaf sama Mbak Vina? Karena aku udah bilang, biarin aja dia marah-marah sekarang. Nanti kita datang lagi sama dia, kita bicara lagi berdua sama dia. Tapi Ya kan? kamu temenin aku ya. Iya, aku akan selalu temenin kamu. Aku tahu Vina itu kayak apa orangnya. Sekarang kamu harus bahagia sama aku, harus tersenyum. Ya, aku pasti bahagia kok. Tapi kamu tidak bahagia rasanya? Kan masalahnya hari ini aku bikin Mbak Vina marah. Tenang aja. Memang di dalam satu cinta akan ada hati yang akan tersakiti. Tapi untuk masa depan kita harus pilih dengan baik. Lebih baik sakit sekarang daripada sakit di belakang. Ya kan? Tersenyum indah, tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia.